Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Ngaranisari dengan NIM C1C024011. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan badan. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Widmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restuhan Indonesia SMAK. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu definisi PPh badan. Definisi BPH badan adalah salah satu subjek pajak yang mana sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan, BUMN, BUMD, yayasan, organisasi massa, organisasi firma politik ataupun organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha tetap. Badan usaha tetapnya yaitu yang pertama cabang perusahaan, kedua kantor perwakilan, tiga gedung kantor, yang keempat pabrik, bengkel, dan gudang, yang kelima ruang promosi dan penjualan, yang keenam pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan, yang ketujuh proyek konstruksi, instalasi, atau proyek praktik, yang terakhir orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas. Lalu selanjutnya yaitu subjek pajak badan luar negeri. Nah, subjek pajak badan luar negeri yang pertama badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia. Lalu badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima dan memperoleh penghasilan di Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu ada beberapa badan yang termasuk dalam kategori subjek pajak, antara lain yaitu kantor perwakilan negara asing, yang kedua organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Lalu subjek PPh badan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, subjek pajak dibedakan menjadi satu subjek pajak badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia termasuk BUMN dan BUMD. Namun, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan ke anggaran pemerintah pusat ataupun daerah. Yang terakhir, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Lalu ada tarif PPh badan. Tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25%. Dari penghasilan kena pajak 20% bila wajib pajak adalah perusahaan yang go publik untuk tahun pajak 2020. Nah, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22% dan untuk tahun pajak 2022, tarif pajak penghasilan badan tidak berubah tetap 22%. Wajib pajak badan yang berbentuk perseorangan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% apabila jumlah keseluruhannya saham yang disetor perdagangan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu menjadi 19%. Lalu ada pembukuan PPh badan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Lalu pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau menggunakan tata cara lainnya yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Lalu pembukuan harus diselenggarakan dengan cara sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan penentuan lain. Lalu ada norma perhitungan badan. Penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang pertama, yang boleh menggunakan NPPN, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang beredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang A, wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan nama perhitungan penghasilan neto dianggap memilih menyelenggarakan pembukaan. Lalu yang kedua, kewajibannya wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ini wajib menyelenggarakan. Lalu yang C, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Bila ada salah pengucapan atau penulisan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.